Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Majidah. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Zulfahmi, MSI, tentang ujian tengah semester. Jadi soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Jadi jawabannya, pada dasarnya, perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya. Jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami, sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia. Biasanya, danau dapat terbentuk karena adanya gletser yang mencair, aliran sungai, serta mata air. Berbeda dengan waduk yang dibuat secara sengaja, dibuat oleh manusia dengan mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai penahan air. Dan yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, jadi ekosistemnya itu akan berbeda-beda karena dikarenakan ciri airnya itu di hulu, di badan sungai, dan di hilir. Kalau misalnya di hilir itu sudah wujud perbatasan sungai yang sudah tercampur dengan laut, di mana ada bermacam-macam spesies yang bisa hidup di hulu tapi tidak bisa hidup di hilir, dan ada yang bisa spesies hidup di hilir tapi tidak bisa hidup di badan sungai. Kemudian soal yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofifikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Eutrofifikasi merupakan proses pengayaan nutrisi dan bahan organik dalam air atau pencemaran air yang disebabkan munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem perairan. Penumpukan bahan nutrisi itu akan menjadi ancaman kehidupan ikan di perairan pada saat musim pancaroba. Adanya peningkatan suhu udara, pemanasan sinar matahari, dan tiupan angin kencang akan menyebabkan terjadinya gotakan air di perairan. Hal itu menyebabkan arus naik dari dasar perairan yang mengangkat massa air yang mengendap. Massa air yang membawa senyawa beracun dari dasar danau atau laut mengakibatkan kandungan oksigen di badan air berkurang. Rendahnya oksigen di air itulah yang menyebabkan kematian ikan secara mendadak. Dan soal yang keempat, zona litoral danau lebih rentan terhadap tercemar dibanding zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Jadi, zona litoral atau intertidal merupakan daerah pantai yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut terendah. Wilayah ini adalah peralihan dari kondisi lautan ke kondisi daratan, dan daerah ini mempunyai keanekaragaman hayati sangat tinggi, seperti estuaria. Daerah di bawah zona litoral merupakan daerah peralihan atau dikenal dengan zona sublitoral. Oleh karena sinar matahari masih menembus lapisan laut, zona ini umumnya dihuni oleh organisme dari berbagai komunitas seperti rumput laut, padang lamun, terumbu karang, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu soal yang kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.